dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong soal dikelilingin orang nih, kalian sadar nggak sih kalau makin lama kita makin berumur atau kita makin dewasa, lingkaran pertemanan kita makin berkurang. Apalagi awal-awal masuk kuliah atau awal-awal masuk kerja. Setiap weekend pasti WA penuh, ada aja nih agendanya. Benar banget tuh, apalagi di saat kita udah memasuki ke usia 20-an sampai 30 tahun, itu pasti kayak yang awalnya di masa-masa SMA, masa-masa remaja itu kita memiliki kayak circle-circle yang ramean gitu ya, yang bisa berkelompok tuh kayak 6, 7, 8 orang ya kan. Tapi kalau kita udah masuk ke dewasa awal yang umur 20 tahun sampai ke 30 tahun ke atas, itu pasti circle kita tuh pasti bakal berkurang ya. Iya, Seiring berjalannya waktu, yang mungkin faktor kegiatan atau faktor hal-hal lainnya yang membuat ya udah pasti kayak lama-lama circle itu pasti menghilang satu persatu, dan pasti untuk nyari circle yang baru itu lagi pasti kita kayak aduh capek lah, harus kenal orang baru lagi ya. Iya, buang-buang tenaga lagi ya kan. Nah, jadi di sini kita bakal ngomongin dan bahas tuntas nih tentang dinamika persahabatan, kuantitas pertemanan di masa awal versus lansia. So, grab your coffee, pasang earphone kalian, dan mari kita mulai. Oke, sebelumnya di sini kita ada narasumber ya, itu Bang Billy, yang mana Bang Billy ini dia baru dilantik loh guys, jadi ketua HMJ BKI ya Bang. Oke, untuk Bang Billy boleh diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama Muhammad Akbar Sadili, abang semester 4 di YIN, tepatnya di jurusan Bimbingan dan Konselisa. Oke, baik Bang Billy, kita langsung aja ke topik utama kita. Di sini kita membahas tentang pertemanan ya Bang Billy ya. Nah, menurut Bang Billy tuh antara temen sama sahabat tuh kira-kira beda nggak ya? Beda. Beda. Coba sedikit lah kami tahu nih bedanya tuh kayak mana ya Bang? Kalau teman itu kan kita bilang dia nggak sama sahabat, karena kalau teman dia itu hanya cuma membantu ataupun kita minta tolong aja, dia nolong kita. Iya. Sedangkan kalau sahabat ini kan lebih mengenal kita secara emosional ya. Ya, dia itu tahu kita yang lagi susah, kita yang lagi senang, kita yang lagi bahagia. Ya, mereka merasakan itu. Oke. Biasa sih gitu ya kan. Biasa kan kayak ada katanya tuh temen circle, tapi dia sahabatnya tuh beda gitu ya kan Bang. Kadang kan kayak circle juga kita main cuma sekedar tongkrongan, tapi kalau sahabat mungkin bisa lebih, bisa sampai nginep bareng gitu ya, traveling, apa segala macam gitu. Oke Bang Billy, berarti menurut Bang Billy apa arti seorang teman bagi abang di usia abang ini? Kan ini abang udah masuk 20 ya, dimana itu udah di dewasa awal ya, di tahap dewasa awal ya. Menurut abang dengan usia di dewasa awal ini, apa menurut abang pertemanan itu? Kalau menurut abang pertemanan itu sekedar gimana ya? Kumpulan orang tuh mendukung abang. Mendukung abang, baik itu abang di lingkungan luar maupun lingkungan dalam keluarga abang. Itu aja. Karena kadang kalau nggak ada teman juga kita agak sulit membedakan grup di sosial atau lingkungan sekitar gitu ya. Oke guys, jadi dari cerita Bang Billy tadi itu nampak banget ya pentingnya kita dalam berkomunikasi dan teman ini. Karena kalau kita nggak komunikasi sama teman itu bakal memunculkan ini ya kesalahpahaman. Jadi kita yang lebih bagus walaupun kita ada masalah apapun itu curhat aja ke teman. Walaupun kita ini sebenarnya takut nih buat nanti temanku kepikiran, nanti temanku gini. Sebenarnya itu memang salah juga. Tapi daripada bikin salah paham, lebih bagus kita jelaskan nih apa yang terjadi sama diri kita sendiri gitu. Terutama untuk cowok ya, kadang kan kayak mereka mikirnya nggak mau selemah cewek, sedikit-sedikit curhat kayak Bang Billy. Padahal kayak curhat sesama temen itu nggak apa-apa banget. Karena nggak semuanya itu harus dipendam ya, semua itu harus diceritakan. Karena kalau misalnya semakin dipendam itu semakin berlarut dan buat kesalahpahaman gitu. Oke, baik. Gak terasa tadi kita udah nyampe di pertanyaan terakhir kita. Ya Bang Billy, semua itu pengalaman Bang Billy dalam pertemanan ya kan. Dan ada nggak pesan-pesan Bang Billy untuk teman-teman itu gimana cara mempertahankan pertemanan? Biar Gimana bisa, gitu. apa perlu relasi pertemanan gitu?
video ini ya kalian tetap pertahanin pertemanan kalian, jangan gengsi, karena hal yang bisa memutuskan pertemanan itu ya gengsi. Itu kita nggak mau ngomong ataupun speak up tentang masalah yang kita hadapi entah di lingkungan kelompok ataupun individu gitu. Ya mungkin itu aja. Oke, terima kasih untuk Bang Billy. Gak terasa kita Udah sampai di penghujung aja nih ya. dan kita mau selesai podcast ini, dan itulah pesan-pesan dari Bang Billy. Semoga kita semua memiliki pertemanan yang selalu mengusahakan dan selalu mempertahankan pertemanan itu tersebut ya, tanpa adanya kesalahpahaman ataupun hal-hal yang disembunyikan. Oke, Ya kan? benar banget. Oke. Terima kasih nih ya buat Bang Billy karena dia hari ini udah bersedia banget untuk cerita tentang pengalaman dia dari masa sekolah hingga masa sekarang, guys. Untuk Bang Billy terima kasih banyak udah mau berbagi cerita hari ini. Oke, di sini udah ada narasumber kita yang dimana dulunya itu dikenal sebagai Presiden Mahasiswa tahun 2025. Kemudian boleh memperkenalkan diri kepada para penonton. Oke, terima kasih atas waktunya buat kawan-kawan ya dari Prodi Psikologi Polda. Udah memberikan kesempatan kepada yang namanya panggil apa ya, abang pas saya aja ya. Sekali sudah banyak. Dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber untuk sharing terkait teman atau persahabatan. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Tarigan. Per hari ini sudah sah menjadi SPD ya, alhamdulillah ya, sudah wisuda kemarin. Saya prodi Tadris Bahasa Inggris seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Saya divisioner Presiden Mahasiswa IAIN Lansar periode 2025. Untuk pribadi, hobi saya banyak, bahkan mulai dari bermain bola, bermain musik, terus saya juga hobi traveling atau biasa orang kenal touring, naik gunung, kan. Dan saya juga hobi atau suka nyanyi juga kebetulan. Terus kalau untuk lebih jauh lagi, saya pribadi yang suka dengan lingkungan yang teman. Jadi saya suka menyendiri kadang, bukan berarti introvert, bukan. Karena bergaul itu penting, sama seperti tema kita hari ini, mengulik tentang persahabatan ataupun pertemanan. Mungkin sekian perkenalannya, boleh untuk kita masuk langsung ke Oke, terima kasih sama Bang Bastian karena udah memperkenalkan dirinya pada hari ini. Jadi lanjut aja kita masuk ke inti pembahasannya. Oke, jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan nih untuk Bang Bastian. Oke. Tapi yang pertama ini kita ada pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama itu apa sih Bang arti seorang teman bagi Abang di fase usia saat ini? Apakah ekspektasi Abang seorang teman itu berubah jika dibandingkan saat masih remaja dulu? Oke, arti teman bagi saya di usia yang sekarang. Kalau usia mungkin belum jauh-jauh kali tua. Iya, Mungkin dengan kalian yang mungkin beda cuma sekitar 4 atau 5 tahun. Gitu. Jadi sebetulnya untuk arti pertemanan mungkin definisi kita nggak yang jauh berbeda. Tapi untuk pribadi saya, teman itu di usia sekarang adalah kawan-kawan orang-orang yang memiliki waktu yang sama, luang, sehingga dapat menemani kita dalam melakukan berbagai aktivitas ataupun berbagai hal. Nggak yang mesti harus harus setiap hari bareng, enggak. Jadi teman bagi saya di usia yang sekarang itu ya ketika dia ada waktu dan saya ada waktu, ayo kita mungkin main, hangout, ngopi ataupun cerita segala macam seperti itu. Kalau memang tidak ada sih dengan macam-macam ya udah tidak apa-apa. Mungkin di usia yang sekarang tidak lagi mementingkan kayak kau harus sama aku mainnya, bukan harus sama dia, kau juga harus sama aku, nggak boleh sama dia gitu, enggak. Kita ya fleksibel aja. Oke, kalau ada waktu ayo, kalau nggak ada waktu oke silakan. Mungkin sekarang lebih mementingkan itu sih daripada harus kayak banyak. Oke. Jadi Bang Bastian sekarang itu nggak terfokus ke satu teman aja ya? Iya. Oke, udah di penghujung acara aja nih kita. Jadi dari yang kita dapat dari kisah narasumber kita hari ini bahwa teman itu tuh nggak harus bareng-bareng terus, tapi setidaknya komunikasi tetap dijaga
ya kan Bang? Karena kuncinya yang pertama adalah komunikasi. Oke, terima kasih nih buat Bang Bastian udah bagi kisah yang keren kali hari ini. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah dengerin kita sampai habis hari ini. Semoga kalian tetap selalu bareng-bareng temennya sampai akhir nanti ya. Pokoknya kalau ada masalah diselesaikan terus. Oke. Saya Nazira, Saya Saida. pamit undur diri. Maaf bila ada